Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fauzia Sri Latifah dari SMA Negeri 13 Semarang, calon guru penggerak angkatan 9. Kali ini akan menyampaikan koneksi antar materi, kesimpulan dan refleksi dari modul 1.1. Setelah mempelajari modul 1.1, dapat diambil kesimpulan tentang pemikiran-pemikiran Ki Hajar Dewantara, diantaranya adalah sebagai berikut. Pendidikan dapat diartikan menuntun segala kodrat yang ada pada anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Jika diibaratkan, murid adalah biji, sedangkan guru adalah petani yang merawat tumbuhnya biji tersebut. Biji jagung hanya akan tumbuh menjadi jagung, dan biji jagung tidak akan tumbuh menjadi padi atau tanaman lainnya. Petani mempunyai tugas merawat tumbuhnya jagung tersebut, menyiangi rumput, memupuk, menyiram air agar jagung menjadi subur. Guru mempunyai peran yang besar dalam menuntun laku murid agar sifat buruknya tidak tumbuh dan dapat mengembangkan sifat-sifat baiknya. Akhirnya, dengan dituntun, dibimbing, diarahkan, murid dapat tumbuh dan berkembang sesuai dengan kodratnya dan mencapai kebahagiaan dan keselamatan yang setinggi-tingginya sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat, seperti jagung yang pada akhirnya berbuah lebat dan buahnya dapat memberikan manfaat untuk sesama. Pendidikan dan kebudayaan adalah dua hal yang tidak dapat dipisahkan. Pendidikan adalah tempat menaburkan benih-benih kebudayaan yang hidup dalam masyarakat, sekaligus sebagai instrumen tumbuhnya unsur peradaban. Pendidikan dan kebudayaan tidak boleh statis, harus bergerak sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam adalah kekuatan potensi atau keadaan diri yang secara alamiah melekat pada masing-masing peserta didik kita atau murid kita. Sedangkan kodrat zaman adalah kekuatan potensi atau keadaan diri yang merubah atau berubah sesuai dengan kondisi sosial, budaya masyarakat, atau perkembangan zaman. Dalam mengembangkan pendidikan diperlukan 3 asas trikon, yaitu kontinu, konvergen, dan konsentris. Kontinu di sini adalah berkesinambungan. Untuk mengembangkan pendidikan agar berhasil, perlu dilakukan secara terus-menerus dengan perencanaan yang baik. Kemudian konvergen, bersama bangsa lain kita mengusahakan terbinanya karakter dunia sebagai kesatuan kebudayaan umat sedunia tanpa mengorbankan identitas bangsa masing-masing. Dan konsentris, bersikap terbuka tetapi tetap kritis dan selektif terhadap pengaruh kebudayaan di sekitar. Murid tidak hanya diberikan bekal ilmu pengetahuan dalam proses pembelajaran dan pendidikannya di sekolah, namun juga perlu ditanamkan budi pekerti. Pendidik mempunyai peranan yang besar untuk membentuk budi pekerti murid. Yang pertama, mempunyai peran momong atau merawat. Yang kedua, among atau memberi contoh. Dan yang ketiga adalah ngemong atau mengamati. Jika ketiga pengertian tersebut digabung, maka jadilah merawat anak dengan kasih sayang yang tulus dan memberikan contoh yang baik kepada anak, serta mengawasi dan mengamati setiap perilaku anak, sehingga kita dapat membimbing dan mengarahkan untuk mereka mempunyai budi pekerti yang luhur. Dan pada akhirnya, pendidik mempunyai peran besar dalam transformasi pendidikan. Pendidik harus mempunyai rasa bebas dari segala ikatan, dengan suci hati mendekati sang anak dan tidak untuk meminta suatu hak, namun berhamba pada sang anak. Karena tujuan akhir dari pendidikan adalah anak, anak, dan anak. Setelah mempelajari materi modul 1.1, saya kemudian melakukan refleksi. Perubahan diri yang saya alami dan akan saya praktekkan di sekolah dan di kelas saya adalah sebagai berikut. Yang pertama saya lakukan adalah merubah mindset. Kemudian saya akan menerapkan berbagai pemikiran Ki Hajar Dewantara
baik dalam pembelajaran di kelas maupun di sekolah saya. Saya menyadari bahwa setiap anak mempunyai kodrat yang berbeda. Kita harus menuntun mereka sesuai dengan kodratnya masing-masing. Kemudian kita juga harus menerapkan sosiokultural, baik dalam pembelajaran maupun dalam program-program di sekolah. Kemudian kita juga sebagai pendidik harus bisa memberikan rasa bahagia dan merdeka pada anak. Kita menciptakan kelas yang menyenangkan dan melatih kemandirian murid untuk menjadi insan merdeka yang dapat berdiri dengan kakinya sendiri. Lewatkan berlalu, adakan tiada bertemu, akan berpisah, awal kan berakhir, terbitkan tenggelam, pasang akan surut, bertemu akan berpisah. Pemikiran-pemikiran Ki Hajar Dewantara tersebut di atas telah saya terapkan dalam pembelajaran yang saya lakukan di kelas pada praktikum biologi materi bioteknologi konvensional. Yang pertama, saya mengajar anak sesuai dengan kodratnya, baik kodrat alam maupun kodrat zaman. Sesuai dengan kodrat alam, anak pada dasarnya suka bermain, sehingga saya memilih metode pembelajaran dengan praktikum untuk membuat produk bioteknologi konvensional. Meskipun demikian, saya tetap menerapkan metode ilmiah dalam proses pembuatan produk-produk tersebut. Yang kedua, bahan bakunya menggunakan bahan-bahan lokal yang ada di sekitar sekolah seperti singkong dan sebagainya. Kemudian sesuai dengan kodrat zaman, saya melakukan diferensiasi pembelajaran dengan membebaskan anak untuk menyusun bentuk laporan praktikum sesuai dengan kemampuan dan fasilitas yang mereka miliki. Mereka boleh mengirimkan laporan praktikum dalam bentuk video ataupun infografis dan bentuk-bentuk laporan lainnya. Kemudian yang berikutnya adalah membuat produk fermentasi kekinian. Mengikuti perkembangan zaman, anak-anak suka dengan produk-produk dari Korea, sehingga mereka juga saya perkenankan untuk membuat produk bioteknologi konvensional sesuai dengan minat mereka. Contohnya adalah corn dog. Kemudian untuk menerapkan prinsip sosiokultural, saya membuat kerja kelompok untuk melatih kebersamaan dan rasa gotong royong, serta kemandirian mereka dan rasa tanggung jawab di dalam kelompok tersebut. Kemudian saya mengajak anak-anak untuk juga membuat produk fermentasi khas daerah, yaitu tape dan tempe. Kemudian profil pelajar Pancasila yang dapat kita tanamkan pada anak, yaitu yang pertama beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, gotong royong, kreatif, dan bernalar kritis. Anak-anak bisa kreatif mengembangkan idenya baik dalam praktikum maupun membuat laporan praktikum. Mereka juga mempunyai nalar kritis saat menyusun pembahasan laporan praktikum. Demikian contoh dari penerapan pemikiran Ki Hajar Dewantara yang saya coba aplikasikan pada mata pelajaran biologi materi bioteknologi konvensional. Demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga kita sebagai pendidik dapat turut serta berperan dalam transformasi pendidikan di Indonesia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.